Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Koko Journey Kreatif. Udah sekian lama kita nggak ngetek video, akhirnya kita ngetek lagi video ini. Ore. Jadi kita mulai ini dengan orang-orang baru, nanti kita akan kenalan. Mungkin gua akan langsung nanya ke Bang Demi aja. Bang, kenapa sih kok kita ngambil Mbak Delta ini, sebenarnya ada apa gitu? Setelah Ferry mengutus menghubungi Delta, beliau ini kita ketemuan di rumah biasa basecampnya Koko Journey Project. Terus kita ngobrol, akhirnya situ kebuka. Emang yang selama ini gue pendem sekitar 2-3 tahun, gue itu udah dapet petunjuk, cuman namanya gue ini belum yakin sama apa yang gue petunjukin, apa emang bener gue kesakara jadi klinik, gue nggak sana gitu. Akhirnya gue sama Delta ngobrol, tiba-tiba masuk tuh salah satu yang kita bener-bener hormati lah. Bagi gua pribadi itu gua hormati karena itu Ibunda Ratu Kidul, dan kami suruh langsung ke Jogja. Dan kagetnya yang tadinya planningnya kita pengen bikin video untuk Bandar Lampung atau Lampung dan sekitarnya, jadi kita putusin oke lah kita berangkat ke Jogja di tanggal 14-15 itu malam. Ketika langsung gue denger konsep dari lo, Om Dem, gue langsung mikir siapa perempuan ini ya. Kayaknya di salah satu pertemanan gue, komunitas gue dulu, ada yang indigo gitu kan. Ya udah langsung aja gue kontak yang namanya Mbak Delta. Gue ajakin lah bla 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 ceritanya kalau kita ini punya konten, tapi pengen membuat segmen yang baru, acara yang baru dengan suasana yang berbeda, perempuan dan indigo ya yang pastinya ya kan. Akhirnya gue pikir siapa, langsung aja gue hubungin Mbak Deltanya gitu kan, mau nggak untuk diajak kolaborasi di proyekan ini gitu kan. Jadi pada saat itu gue langsung dihubungin dengan Bang Ferry. Gue belum mengiyakan. Setelah gue komunikasi dengan yang di belakang gue, akhirnya gue bilang, ya udah Bang, kita coba ketemu dulu. Dalam artian ketemu ini untuk membahas konten di Lampung ya. Nah, setelah gue ketemu, menghampiri mereka semua ini di home produksinya, ternyata ada something yang tadinya mau ngobrolin konten untuk perjalanan di Lampung, karena kan gue belum pernah ya penelusuran, gue mau tahu konsepnya, sistemnya di lapangan bagaimana. Tapi ternyata itu gue sempat connect energi ke Bang Demi untuk melihat. Gue kan nggak kenalin, belum kenal siapa dia, terahnya dari mana, silsilahnya, latar belakangnya. Tiba-tiba yang bikin gue kaget ini, kok ada eyang yang dari selatan datang nih. Karena biasanya eyang dari selatan datang itu di rumah, di kamar gitu, di rumah dan di kamar gue. Ini di luar rumah, di tempat orang lain, kok beliau datang gitu. Pas beliau datang itu mau imunisasi, akhirnya masuk ke gue, dan di situ keluarlah kata-kata, ditunggu di Jogja, selesaikan apa yang harus diselesaikan. Itu sih. Akhirnya gua dan tim menentukan tanggal, kita tentuin tanggalnya, ditentuin tanggal 15 Desember. Kita menuju ke Jogja. Oke. Jadi perjalanan ke Jogja itu dimulai dari Lampung menuju Jakarta dulu. Kita stay di Jakarta tuh di rumahnya Mas Ajat untuk istirahat, dan dari rumah Mas Ajat itu kita nyampe Jakarta subuh, terus melanjutkan perjalanan ke Jogja itu di jam 7 malam. Habis dari rumah Jakarta sampai Jogja itu kita mampir di rumah Tante Riz di dekat Tugu Jogja. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke rumah Balong. Nah, di rumah Balong itulah kami semua stay di situ. Dan dari rumah Balong
itu kami melanjutkan perjalanan, kami mendapatkan petunjuk untuk ke rumah Jambon. Nah, dari rumah Jambon barulah kami mendapatkan petunjuk untuk ke Keraton. Dari Keraton sebenarnya mendapatkan petunjuk ke Taman Sari, cuman karena waktunya yang sangat-sangat mepet, akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke Cepuri Parangkusumo dan sampai Parangkusumo. Dan ketika kami berangkat, itu cuaca ekstrim banget ya. Iya, itu bener-bener ekstrim itu. Ekstrim banget, dan itu yang menjadi kebimbangan kami. Tapi kami yakin bahwasannya ini adalah tugas dan tanggung jawab. Gusti Allah pasti mengiringi perjalanan dan semesta juga mengiringi perjalanan. Akhirnya cuaca ketika kami lewat tuh gelombang aman sih, pausa nggak sih? Bener itu. Cuman pas kita nyampe di Jakarta tuh ya Mbak ya, gua calling salah satu temen gua tuh, mastiin loh, kan kita nyampe tuh subuh, kan gue ini jalan nih malam naik kapal. Kita kan malam itu udah turun ya kan. Ketika dia naik kapal, gua calling dia, lu naik kapal ya? Iya. Gimana cuacanya? Gua terombang-ambing di kapal selama 5 jam itu. Nah, setelah kita Lewat itu. Memang bener-bener kita ini direstuin atau gimana itu? keanehan-keanehan yang terjadi dalam perjalanan ya. Ya menurut gue itu adalah itu tadi Gusti Allah mengiringi kita karena ini adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi semesta juga memberikan jalan. Akhirnya kita menuju ke Jogja itu habis maghrib ya. Sebelum berangkat itu cuacanya hujan. Tapi ketika naik mobil cuacanya itu hujan berhenti. Itu awal mula keanehan yang gua rasa. Cuman gua tampik, mungkin udah waktunya berhenti. Ya udahlah lanjut, singkat. Perjalanan dari Jakarta menuju Jogja itu ditempuh biasanya 10 jam ya. Cuman ya aneh juga di situ. Gua nggak mikir lagi itu keanehan. Cuman ya udahlah, mungkin perjalanan. Akhirnya gua ngerasa keanehan itu makin jadi ketika nyampe di tol Prambanan. Oke, ya benar banget. Pas sampai masuk tol Prambanan itu gue bener-bener nggak tahu kalau itu udah masuk Jogja ya. Dan di situ tuh namanya perjalanan jauh otomatis badan capek ya dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kok ini gue merasa badan gue kayak di recharge full gitu loh, energi gue bener-bener full. Dan di situ gue mulai mendengar suara gamelan, dan itu gue nanya dengan yang kawan-kawan yang ada di situ, kalian semua ngerasa ke-recharge gak sih? Gitu loh. Iya sih benar, emang gue juga ngerasain apa ya, pas masuk tol Jogja itu kok kuat banget gitu kan. Padahal badan gue tuh udah capek banget, kalau aslinya tuh capek ya kalau gue udah capek, terus perjalanan sejauh itu, dan gue ngerasa juga aneh kok cepet banget gitu kan. Dan sebelah kanan gue tuh waktu itu ada Gunung Merapi ya, Gunung Merapi kayak manggil gue gitu loh, udah lu mampir ya nanti. Bahasa Indonesia seperti itu, tapi kalau bahasa Jawanya ya di Malung kan gue nggak terlalu fasih untuk bahasa Jawanya. Dan gue juga denger emang beberapa gamelan, cuman karena mungkin awal gue lagi capek, udahlah mungkin halusinasi gue ya, itu aja sih. Jadi ketika udah masuk subuh gue kebangun lah di mobil ya. Pas gue lihat udah markanya udah masuk di daerah Yogyakarta di tol Prambanan. Nah itu ngerasa energi itu bener-bener rasanya apa ya, ngerasa badan ya mungkin setelah tidur agak seger dikit ya, tapi ada energi sesuatu yang berbeda ketika sudah masuk di daerah Jogja gitu kan. Dan gue juga sendiri sempat nanya sama Demi yang nyupir gitu kan, udah masuk Jogja ya om? Udah. Lu nggak lihat ada Merapi sebelah kanan kita? Oh gue nggak terlalu merhatiin banget gitu kan. Yang pasti kerasa di badan, di pikiran, segala macam sesuatu hal yang ada di tubuh ini udah ngerasanya agak beda, agak seger gitu. Ya bener sih yang dibilang sama tim itu, badan gua langsung kayak nambah lagi energinya, nggak capek. Singkat cerita, akhirnya gua dan tim sampai di Jogja itu pukul 6 subuh. Kita mampir ke rumah Mas Riz, kita istirahat. Setelah istirahat itu kita bangun siang pukul jam 2. Kita ini ngobrol soal cuaca loh.
karena di sana cuacanya panas bener. Cuman ketika ngobrol cuaca itu tuh sebelumnya kemarin itu katanya sih hujan ya. Iya, benar. Itu sempet gua tanyain sama Tante Karis, kan di sini emang kayaknya panas ya, panas banget ya. Terus Tante Karis bilang, enggak kok kemarin hujan, tapi ini nggak tahu kalian datang kok cuacanya panas. Dan itu selama kita 3 hari di Jogja, cuaca itu benar-benar panas, nggak hujan sama sekali. Jadi dari rumah Mas Riz kita menuju ke rumah Balong. Di rumah Balong itu menurut gua itu rumah yang sangat bersejarah bagi ya, itu rumah masih masuk keturunan ya, keturunan Sri Sultan. Di situ kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita dapat petunjuk bahwa kita harus menuju ke Jambon. Ya, jadi gue sebenarnya kaget ya ketika turun mobil langsung suruh on. Jadi gue tuh bisa kayak on off gitu loh guys. Kapan gue butuhin, kapan gue pengen connect energi itu gue onin, tapi ketika nggak gue butuhin gue offin. Dan Mak Demi ketika turun mobil itu langsung nyuruh gue untuk on connect energi. Kayak kata gue, nanti dulu loh, ini kan baru sampai gitu. Ternyata dia udah buka portal di situ. Dan ketika masuk ke rumah itu, energi gede banget, energi besar banget guys. Dan di situ tuh gue belum tahu sebenarnya ini nih rumah apa, kenapa kita kesini, dan mau ngapain. Tapi pada saat gue masuk dengan energi sebesar itu, gue connect, gue kaget. Di sini kok ada salah satu eyang yang gue sebut Panembahan Senopati. Dan gue ditarik flashback ke belakangnya tuh. Di situ ada kayak pusaka-pusaka dan lain sebagainya. Zaman dia dulu membangun tempat yang sangat menurut gue bersejarah itu. Dan itu gue nanya ke Bang Dini, Bang, ini ada Panembahan Senopati. Terus Bang Dini mengiyakan itu. Ya, ketika connect energi tuh yang mau masuklah mediumisasi ke gue dengan energi yang sebesar itu. Terus dengan menurut gue kalau masuk ke gue tuh nggak sinkronnya kenapa? Karena beliau jenis kelaminnya berbeda dengan gue, beliau laki-laki, energinya besar. Ketika masuk ke gue, menurut gue tuh nggak sinkron. Tapi sempat beliau menyampaikan pesan dan itu udah sempat nempel tapi nggak masuk. Terus gue bilang, yang kalau mau masuk jangan ke saya deh, tapi ke Cucung Eyang langsung gitu. Dan itu gue nyuruh masuk ke Bang Denny. Tapi ternyata yang di mediumisasi itu Akbar. Dan sedikit informasi guys, mediumisasi itu bukan kesurupan, tapi mediumisasi itu adalah lo minjemin badan lo setengah ke entitas yang mau masuk ini. Jadi lo masih punya kontrol nih, lo masih sadar setengahnya. Setengah lo masih sadar, setengah lo pinjemin badan lo ke entitas yang mau masuk itu. Nah bener, kan gua di situ ngerasain apa ya? Ya bener yang dibilang Bang Demi tadi ya. Gua sedih sesedihnya di sana, tiba-tiba badan gue itu menggigil loh. Lah ini gua kenapa mau masuk apa? Ya kan gua baru pertama kali tuh. Kali mau masuk dan gue bilang ke Bang Demi, Bang kalau misalnya mau masuk, udah sekalian, tuntas sekalian lah di sini. Bener itu gue masuk, menggigil, akhirnya masuk. First, gue baru pertama kali kayak gitu. Memang bener yang lo bilang Mbak. Kayak gue itu tahu mau ngapain, cuman ada yang gerakin itu loh. Disitulah akhirnya gue masuk mediumisasi itu dan eyang itu suruh gue nyampein apa yang harus disampaikan. Dan selanjutnya udah disampaikan tuh, keluarkan yang tuh, gue sadar udah. Terus yang itu masuk lagi, ada apa nih, kayaknya apa ya, ada yang mau disampaikan lagi. Ya akhirnya masuk lagi, terus gue nggak tahu. Dan di situ gue ngerasa dituntun sama lo Mbak. Ya jadi pada saat itu ketika Eyang masuk lagi tuh Eyang ngajakin kalian ke rumah Jambon. Karena dari segi tanah itu benar-benar tanah bersejarah, dimana di situ Eyang pernah hidup ya. Di situ Eyang pernah hidup. Dia mau keliling karena ada yang
nggak beres nih di rumah tersebut gitu ya, rumah tempat di mana keturunan beliau tinggal. Bagi gue tuh bukan gue nggak mau mediumisasi, karena badan gue tuh udah nggak izin gitu, maksudnya bukan nggak izin beliaunya ke gue, bukan karena itu yang gue tuh ada saat-saat emang penting mediumisasi emang harus ke gue, karena itu nggak menyangkut ke keselamatan atau nggak terlalu chaos, karena itu yang gue sendiri dan badan. Dan salah satu yang penghasilan dia ada di gua, yang sejak kecil itu ya gua nggak ngambil gitu, maksudnya gua alihin sebenarnya. Dan saat portal sudah dibuka pun gua udah tahu tuh bahwasannya karena gua mikirnya waduh nggak ada yang bisa nih kecuali gua sama Mbak Delta yang mediumisasi. Tapi akhirnya di situ Mbak Delta marah, mungkin agak sempat sebel ya sama gua. Akhirnya masuklah ke Akbar. Nah pas di Akbar itulah hawa positif itu lebih besar dibanding hawa negatif. Yang gua rasa itu semua ngumpul. Terus di depan itu setahu gua ada sesuatu yang jahat, energi yang nggak bagus, yang berlawanan arah jam, yang coba untuk menerkam di situ gitu. Kira kita dengan tubuhnya Akbar yang masuk, kita coba untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jambon terkait apapun itu. Gua nggak bisa cerita lebih banyak. Cuman gue di situ cuman kaget, gue sempat dimarahin, gue sempat jujur ya guys, gue baru itu dimarahin sama entitas lah, bahasanya entitas. Kagetnya, selama ini gue nggak biasa aja gitu kan. Kok ini terlalu besar gitu, energi itu besar sekali. Dan gue dimarahin di situ tuh. Lu tau gak sih kayak orang tua lagi marahin anaknya, cuman gue nggak bisa nih untuk membantah. Yang ada gue, ya udah ini gue emang ini beliau, emang aslinya beliau, ya gue nggak bisa apa-apa gitu. Sampai ada satu momen gue dibilangin, kowe iki cah cilik, iso opo gitu. Dan itu gue nggak bisa ngapa-ngapain, Sumpah demi apapun gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terkait yang lainnya ada kiriman apa, itu gue nggak bisa jelasin. Itu terlalu sensitif. Karena ini menyangkut salah satu keluarga dari pribadi keluarga gue. Cuman untuk entitas, wow, ternyata besar banget gitu. Besar banget lah. Udah itu gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Masalahnya itu nggak bisa kita omongin gitu. Rasa itu emang besar banget gitu. Sampai gue dibuat nangis, dibuat malu. Bukan malu ya, gue harus sadar diri gitu. Gue ini siapa gitu. Terus gue suruh ngerasain tuh sedih-sedih tuh keluarga. Gue aja sih. Kalau gue ya alhamdulillahnya doanya Akbar selama ini pengen bisa ngeliat kejabah. Ya alhamdulillahnya itu. Terus dan gue pun akhirnya nyaman juga. Ternyata ini yang gue idam-idamkan gitu. Maksudnya bukan gue memanfaatkan, bukan ya. Yang gue idam-idamkan bahwasannya gue ada backup nih. Backup bukan berarti gue buat dia jadi tameng, bukan. Satu gue punya Mbak Delta, itu aja sih kalau gue. Setelah kita pengambilan gambar di rumah itu banyak, ya udah banyak kejadian chaos di pengambilan gambar, ya gue kaget banget kok tiba-tiba lampu itu mati gitu kan. Dan secara naluriah gue langsung ke depan dong,
memastikan lampu itu mati. Kenapa? Gue takutnya ada api gitu kan. Ngeliat ke tetangga sekitar lampunya hidup, oh berarti termis turun. Tapi kok suaranya agak beda banget ya. Kayak yang kata Kodemi bilang gitu kan. Kalau itu termis turun, hanya termis turun aja gitu kan. Ini agak beda gitu energinya. Itu gue keluar, oh benar termis itu turun. Dan gue juga selalu ingat waktu begitu awal kita datang, ya bule itu bilang kan dengan bahasa Jawanya, "Omah iki akeh hantu nih mas." Nah dari situ udah mulai ke-trigger tuh. Mungkin inilah salah satunya yang bisa dirasakan orang awam secara nyata gitu ya. Dari listrik mati, angin-angin yang sepoi-sepoi dingin yang apa yang bisa kita rasakan gitu. Tapi daun nggak ada yang bergerak. Itu sih yang gua rasakan dalam keadaan apa ya? Dibilang sadar ya sadar gitu kan. Ya walau alam lah. Singkat cerita, akhirnya kita udahin untuk di Jambon. Banyak video-video yang nggak bisa kita tampilin di situ karena terlalu privasi yang berdua. Dan di situ kita dapat petunjuk lagi bahwasanya kita ini harus menuju ke keraton. Disitulah awal mula kita menuju ke keraton. Akhirnya sampailah kita balik lagi ke rumah Jambon. Balong. Balong. Balik lagi ke rumah Balong. Di situ kita istirahat. Bangunlah siang. Karena kita ini baru pertama kali ke keraton, kita nggak tahu sampai jam berapa nih di keraton ya kan bukanya. Ternyata di keraton itu sampai jam 2:30. Singkatlah, akhirnya kami menuju ke keraton itu pukul 12 lewat 30 menit lah menuju ke keraton. Jadi perjalanan dari rumah Balong ke keraton itu lumayan lama ya. Di situ juga kita perjalanan bertumburan dengan libur sekolah. Nyampe lah kita itu di keraton. Pas baru nyampe itu tuang parkir itu bilang, "Mas cepet ya mas, keraton ini mau tutup." Wah, ya udahlah. Akhirnya kita buru-buru ke keraton. Di situ kita cuma bisa dapat waktu 30 menit. Dan di keraton itu gue merasakan keanehan yang terjadi di rumah Jambon. Gue rasain lagi di keraton. Di situ gue gak bisa kontrol. Akhirnya berhubung ada Mbak Delta, kayaknya gue lebih adem ya. Kalau mau marah-marah nggak jadi, akhirnya gue dituntun dengan Mbak Delta inilah. Ya. Jadi ternyata yang masuk ya. Bener. Ternyata yang masuk lagi untuk medialisasi, dan itu didampingi sama gua karena Eyang tuh minta keliling keraton ternyata. Kenapa? Karena Eyang tuh rindu akan vibes keraton itu. Rindu akan vibes keraton, dan di setiap titik sudut keraton itu semua didoakan sama Eyang. Dan yang gue rasain itu sedih. Gue rasain di saat di keraton dengan Eyang keliling itu ya, kesedihan sih yang gue rasain. Terkait kesedihannya apa itu tak bisa di public guys. Gue jujur li ya. Yang pertama gue baru itu gue ke keraton. Padahal gue ya gitulah ya kan. Terus baru masuk itu nggak tahu ya, foto-foto yang kami ambil muka gue tuh beda gitu. Maksudnya beda dalam arti kayak gue nggak terima gitu, nggak tahu itu kenapa, dan gue nggak mau nyebutin rasanya apa. Akhirnya gue juga benar yang ngomongin sama Akbar, keliling lah kami kan. Kebetulan gue tuh udah chaos, kayak ada yang narik gue ke sana ke sini ke sana ke sini, kayak gue nggak fokus ke Akbar. Akhirnya di otak lah yang ke Akbarnya. Cuman di situ bukan apa ya, aduh kayaknya gue nggak perlu deh gue ceritain. Akhirnya yang itu jadi bahan inilah apa ya, bahan untuk mengingat masa lalu gitu. Itu gue ngerasa banget itu di situ. Cuman dengan sejalannya waktu, akhirnya yang bilang, coba sini
dia nitipin sesuatu ke gua yang berupa energi ya. Bukan benda, bukan. Intinya di sini gua klaim itu energi. Kalau benda, ya nggak mungkin gitu, karena ya yang nerima gua gitu. Dan gua pun nggak tahu energi itu buat apa, jadinya apa. Cuman yang gua rasa itu energi besar banget. Sampai beberapa energi yang gua terima, ya gua simpen sampai sekarang energi. Gitu. Wah aja sih. Ya, jadi pada saat Eyang menitipkan energi itu ke Bang Denny dan juga gua, pada saat Eyang menyampaikan pesan-pesan yang pesannya tidak bisa kami publik, itu tuh benar-benar nggak ada angin sama sekali, daun-daun nggak goyang, daun-daun nggak bergerak. Tapi ketika Eyang menitipkan energi tersebut, Bang Denny dan gua, tiba-tiba itu angin kenceng banget. Gua nggak tahu itu angin datang dari mana, tapi yang jelas dari depan itu langsung menuju ke kami angin itu. Oke, jadi setelah kita kunjungi ke keraton, waktunya sudah habis. Akhirnya kita menuju keluar gerbang ya. Setelah kita juga foto tim dipotoin sama tour guide-nya. Di situ gue nyari footage tuh untuk video closingan di area keraton ya. Nah, setelah kita dapat footage-nya, gue nyuruh rekan gue dong yang satunya untuk ngambil. Gue cuma mantau dia di belakang. Akhirnya tag lah host 1 sama host 2 si Aqua dan Delta. Begitu tag, gue pantau presisi kameranya bagus. Kejadian itu sekitar 4 atau 5 menit tag. Selesai tuh video, diklik stop kan. Nah, begitu, tapi di file itu herannya nggak nyimpen di galeri, nggak ada gitu kan. Ada suatu kejanggalan yang aneh gitu kan. Akhirnya kita mencoba lagi kan, tag ulang, ternyata hasil sama aja, nggak ada filenya. Mungkin ada sesuatu hal yang janggal gitu Om Denny ya. Nah, mungkin itu yang keanehan-keanehan di apa ya, setelah berbagai banyak kita ngambil gambar, itulah yang paling agak janggal di Keraton Yogyakarta, yang mungkin agak sensitif kali. Itu aja sih. Dan ketika angin datang tuh nggak lama, Eyang dari selatan itu udah mulai nempel di gua, kayak ngajak ayo udah selesai gitu, narik untuk langsung ke Parangkusumo, ke Cepuri dan Parangkusumo. Bener yang dibilang Mbak Delta tadi ya, akhirnya kita disuruh menuju ke Pantai Parangkusumo. OTW lah kita ini ke Pantai Parangkusumo. Di situ mulai lagi kejadian aneh pas menuju ke Parangkusumo. Anehnya kenapa? Jadi jarak berapa agak jauh sih ya dari Pantai Parangkusumo, itu gua ngeliat di belakang tuh udah iring-iringan dari selatan panjang banget, Bar. Tiba, buset, ini panjang banget, udah iring-iringan dari selatan. Terus gua nanya lah ke Bang Denny, Bang, lihat deh di belakang, tuh iring-iringan dari selatan tuh udah panjang banget. Iya sih, kalau gua ngerasanya pas lagi perjalanan ke Cepuri Parangkusumo tuh mobil tuh kayaknya cepat banget gitu. Terus apa ya, perasaan mobil yang di belakang itu nggak ada yang ngeduluin mobil itu gitu, mobil yang kami pakai. Terus sampai di tiket gue kaget tuh, waduh kata gue, siapin tuh, gue ngomong sama Akbar kan, gue ngomong sama Akbar, Bar, siapin gitu. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu kalau itu pintu masuknya. Yang pertama itu kami semua nggak tahu. Yang kedua, gue nggak tahu tuh HTR-nya berapa, HTM itu berapa sih gitu. Terus buka kaca karena udah ada tukang tiketnya tuh udah dirobek. Gue lihat banget tuh dia udah ngerobek gitu kan. Gue buka kaca, gue mobil berhenti, cuman senyum doang. Ya udah gue senyumin lagi dong ya kan. Gue pikir itu bukan pintunya gitu loh, maksudnya oh mungkin inilah gitu kan, apa ibaratnya cuman untuk sekedar lewat gitu kan. Gue nggak tahu, akhirnya masuk, tapi itu ditanya ulang tuh pas sudah nyampe Cepurinya langsung kan sama Mbak Delta sama Ibu Warung gitu sih. Setahu gue itu yang gue
karena kami nggak pernah ke situ ya, itu aja. Ya, jadi sampai Parangkusumo tuh sekitaran jam 5 kami istirahat lah di situ ya, di warung, ngopi dan makan. Dan gue iseng nanya ke ibu warungnya, kayak Bu, tiket masuk di sini berapa ya? Terus beli tiketnya di mana? Karena setahu gue kalau di Lampung itu kan tiket masuk itu nggak jauh dari pantai ya, kayak cuma di depannya doang gitu. Terus ibu warung tuh bilang, tadi udah dimintain Mbak di depan. Mbaknya tadi bayar kan di depan. Gue kayak yang shock, depan mana gitu. Tapi gue jawab, oh iya Bu. Nah, gue nanya lah ke kawan-kawan. Ternyata tiket masuknya tuh tadi yang di depan itu. Tapi kok kita nggak dimintain ya? Itu kayak aneh nggak sih? Menurutnya tuh aneh. Ketika di Parangkusumo itu kok rame gitu. Dan gue dan anak-anak yang lain itu nggak tahu kalau malam itu malam Jumat Kliwon ya. Bener. Itu. Dan ketika kita ngelihat kalender, pas banget malam Jumat Kliwon, dan itu tuh benar-benar nggak diagendakan. Jadi kayak ngalir aja benar-benar sampai sana malam Jumat Kliwon tuh benar-benar di luar ekspektasi. Nah, pergilah kita jalan ke Cepuri itu sekitar jam 8. Sampai Cepuri itu ada tulisan dilarang foto dan video. Gue sempat nanya ke salah satu kuncennya, kayak Pak boleh nggak ngambil video di dalam, hanya cuma sekadar untuk kenang-kenangan aja. Terus kuncinya tuh bilang, ngampuro Mbak, dengan bahasa Jawa ya, nggak boleh gitu, takut Mbaknya di dalam mengungkap sesuatu. Dan benar, ketika gue masuk ke Cepurinya, itu yang gue rasakan kayak terpukul banget, sedih dan lain sebagainya. Kenapa? Dari segi energi, menurut gue nggak baik-baik aja sih di situ. Gimana Bang? Iya sih, kalau gua apa ya? Ya sebenarnya nggak boleh. Ya gua spill dikit ya. Apa ya? Energi itu besar sebenarnya. Cuma benar yang kata Mbak Delta itu, ketutup gitu. Ketutup. Cuman yang gua rasa itu kayak pelukan. Ini kan akhirnya yang kalian mau. Ini kan yang akhirnya kalian pulang dengan melihat sendiri. Itu sih kalau gua ya, kalau gua lebih ke sana. Bukan gua nggak mau cerita nih, kalau nanti gua cerita ada sesuatu hal nanti sananya halu lagi. Itu aja sih kalau gua nggak inilah gitu. Kayak etis kalau gua ceritain deh gitu. Karena ini menyangkut daerah, tokoh dan agama. Itu balik lagi ke situ. Kalau menurut lu gimana? Ya, sama sih. Nggak bisa kita publik semua ya, ada privasi yang harus kita jaga di situ karena melibatkan banyak pihak. Gitu. Jadi singkat cerita, dari Cepuri kita menuju ke pantai Parangkusumonya. Di situ rame ya, rame banget. Nah, ketika gua mau buka pintu lah ibaratnya ya, buka pintu itu kan ada kayak scan barcode dan lain sebagainya. Ombak itu awalnya datangnya tuh benar-benar full ya. Nah itu gua ngajak Bang Demi kan, kayak ya Bang masuk ke dalam gitu. Gua scan barcode dan di situ gua sama Bang Demi udah nggak tahu lagi apa yang terjadi di situ karena gua sama Bang Demi udah masuk ke dalam gitu. Dan gua mendapatkan informasi dari anak-anak yang lain bahwasanya ketika gua sama Bang Demi masuk tuh ombak kebelah. Jadi cuma ada di sebelah kiri dan kanan tempat gue duduk, lurusan itu tuh benar-benar nggak ada ombak. Dan itu gue mendapatkan informasinya dari anak-anak, gue nggak ngeliat itu karena gue sama Bang Dewi udah masuk ke dalam. Bener ombak itu kebelah. Bener sih, itu ombak itu ngebelah karena kan gue juga ngelihat ombak ini kenapa kok tiba-tiba ngebelah di ujung itu ombaknya nyatu. Kan banyak tuh orang tuh yang ibarat duduk ya karena malam Jumat itu tadi ya, memang kayaknya bener-bener ngebelah ke garisan kita loh, karena kelihatan dengan mata kita sendiri. Bener itu yang dibilang. Ya itu apa? Nanti kalian bertanya-tanya sih, pasti penonton di rumah juga bertanya-tanya. Ngapain jadinya scan barcode masuk segala macam? Kalau menurut gua nggak mau bisa cerita ya, karena ya itu hal lagi. Gua nggak mau disebutkan diskriminatif ya kan, bahasanya gitu ya, bahasa orang intelek yang hitam tinggi jelek ya. Kalau gua ke situ gitu, itu biarkan jadi rahasia kami. Terus
banyak yang harus kita selesaikan gitu kan. Kalau gua dan alhamdulillahnya ya inilah doa yang selama ini gua tunggu gitu. Bertemu dengan tim yang emang benar-benar apa ya, gua gak egois lagi di situ. Itu aja sih kalau gua ya, positifnya di situ. Kalau lu kayak mana, Pen? Ya gue ikut aja kan, gue kameramen. Ya, Tapi gue gak bisa gambar. Apa yang pas lo rasain gitu, pas rasain lagi kan- di pantai? Ya waktu di pantai itu kan karena Pada juga Perez gitu. gelap, ya pasti kan udah malam udah nggak ada penerangan itu banyak orang hidupin api dupa segala macam. Ya mungkin karena gue awam dan pertama kali perdana ke daerah Bantul ya, Parangkusumo. Jadi ya sesuatu hal yang agak aneh lah, apalagi karena Kliwonan itu tadi rame. Gitu. Apa emang ini setiap hari atau memang hari khusus gitu kan? Dan nggak ritual-ritualnya gitu. Ya mungkin penonton yang di rumah juga pasti juga kalau udah ngerasain di sana pasti agak beda gitu. Pasti itu. Cuman nanti mohon maaf sebelumnya videonya nggak terlalu kita tampilkan ya, apa karena menyangkut harga diri kami juga gitu loh. Hal sensitif. Ya terlalu sensitif gitu, bukan kami pelit atau apa, enggak. Inilah yang kami yakinin gitu loh. Kalian kan juga punya keyakinan masing-masing dan kami nggak memaksa kalian untuk percaya apa yang kami ceritakan saat ini. Itu persepsi masing-masing. Gue balikin lagi ke penonton kayak mana gitu kan. Dan itu masih ada lanjutannya dari ya biar Mbak Delta aja langsung. Ya, dari Parangkusumo kita pulang ke rumah Balong. Di rumah Balong tuh kita ngobrol-ngobrol di depan, tiba-tiba Eyang kok masuk lagi nih. Yang masuk dengan segala energi yang dia titipkan, terus gak lama dari selatan pun masuk. Jadi kalau dari arah keraton itu masuknya dari arah kanan ya. Benar. Kalau dari selatan itu energinya masuknya dari arah kiri. Dan tiba-tiba Eyang tuh nyuruh kami ke joglo belakang. Jadi rumah Balong itu bentukannya tuh lurus panjang, di depan ada joglo, di belakang tuh ada joglo. Nah, kami semua itu disuruh jalan ke joglo belakang. Sampai rumah Balong tuh kami nggak langsung tidur, jadi ngobrol-ngobrol di depan. Ternyata Eyang masuk lagi nih untuk mediumisasi. Jadi dari Eyang keraton masuk, dari Eyang selatan pun masuk. Tapi yang menjadi pembeda adalah kalau energi dari keraton itu masuknya dari arah kanan, kalau energi dari selatan itu masuknya dari arah kiri. Dan saat itu Eyang bilang suruh ke joglo belakang. Jadi bentukan rumah Balong itu panjang ke belakang, di depan ada joglo, di belakang ada joglo. Nah, kami disuruhlah untuk jalan ke joglo belakang. Pada saat kami jalan ke joglo belakang tuh kayak ini ada apa gitu, tiba-tiba kok rame, kayak yang tuh manggilin sesuatu. Ketika gua konekin, yang bikin gua kaget, ini kok yang dipanggilin leluhur-leluhur dari Jawa Timur. Terus gue ngomong ke Bang Demi kayak, Bang, ini kok yang dari Jawa Timur ini kok pada datang gitu. Kayak bingung, ini maksudnya arahnya mau kemana? Dia manggilin leluhur yang dari Timur itu maksud dan tujuannya apa gitu, Bang? Ya kalau gue sih apa ya, kebetulan itu kan ini ya apa, ini sekedar cerita kalau yang itu aslinya ya gitulah gitu kan. Ada lah pokoknya. Nanti kejutan aja, kami pasti balik lagi ke Tanah Pulau Jawa. Benar. Makanya jangan lupa di subscribe. Benar. Terus hidupin tuh lonceng itu kan, komen, serah mau komen apa pasti ditanggapin, insya Allah. Nah habis dari situ juga ada kejanggalan lain tuh. Coba biar Mbak Delta aja yang langsung jelasin. Oh ya, kejanggalannya adalah kami pulang dari Parangkusumo ke rumah Balong. Itu gue dan Bang Demi tuh duduk sebelah kanan, guys. Yang biasanya gue selalu duduk sebelah kiri untuk menyeimbangkan energi gue sama Bang Demi. Seharusnya kalau normal tuh nggak jadi masalah ya mau duduk kanan atau kiri ya. Tapi pada saat itu gue duduk di sebelah kanan nih, karena gue pikir nggak akan terjadi apa-apa gitu kan. Tapi ternyata
ban mobil kempes sebelah kanan. Dan gue masih berpikir ya udahlah sekadar kempes gitu. Udah ditambal kempes lagi. Terus kayak gue akhirnya mikir, ini kok kayak berat sebelah kanan ya. Nanya lah gue ke Bang Demi, Bang, perasa nggak kalau ini berat sebelah kanan gitu? Bener. Bener itu apa? Ternyata nggak bocor guys, cuman ya mungkin ini bagi kami inilah energi gitu loh. Ini baru energi aja, bannya kempes yang sebelah kanan, depan belakang loh. Gimana ini barang, kita nggak pulang mungkin ya kan. Mobil itu penuh dengan barang gitu. Jadi di sini kami disclaimer, energi itu terlalu besar bagi kami. Dan alhamdulillah ternyata titipan-titipan itu mungkin gitu, mungkin buat kami ke depannya lebih mau sendiri lagi, terus lebih santun lagi, lebih adab lagi. Yang biasanya urakan, petakilan ya, mudah-mudahan dengan adanya ini kami lebih soft lah, ya kan, lebih santun. Dan ketika gue pindah ke kiri tuh, terus mobil imbang dan gak ada lagi tuh tragedi ban kempes segala macem. Itu sih. Dan kami pulang di tanggal 19 sore. Itu selama kami 3 hari di Jogja nggak hujan sama sekali. Ketika kami pulang sampai Jakarta tanggal 20, dan kami mendapat informasi melalui sosial media bahwasanya hujan di Jogja ya. Betul. Itu aja sih kalau ya ini sekilas, ini pembukaan untuk kita di 2002. Benar. Yang selama ini vakum ya maaf, kami cuma bisa minta maaf, dan yang kami sajikan mungkin kurang berkenan atau kurang apa ya, ada banyak kurangnya lah, maklumin lah. Kami juga kan manusia-manusia penuh hina. Terus Keanehan. iya, orang-orang aneh itu cuma ada di Koko Project bos, gak ada lagi, serius aja. Nah, kalau mau tahu serunya, Benar. kelanjutannya nanti kenapa ada sangkut paut ke Jawa Timur, bismillah, tunggu kami di 2026, nggak lama kok, pasti kami ke Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Koko Project, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa pakai Like, akal, comment, subscribe. terus akalnya dipakai, hati dipakai, matanya dipakai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sip.